Sekarang kita akan bahas bagaimana sih caranya kita membangun sebuah sistem usaha yang baik. Yang namanya sistem usaha itu harus dibangun dikarenakan kalau kita ingin membentuk sebuah usaha yang profitable dan sustainable, maka harus ada sistemnya. Kalau kita hanya sekedar berdagang, menjual belikan produk atau berusaha tanpa sistem, itu bukan sebuah bisnis yang akan sustain dan akan profitable dalam masa jangka waktu yang panjang. Nah, sistem yang baik itu adalah sistem yang efisien dan efektif. Untuk membuat sebuah sistem yang efisien dan efektif selalu dimulai dengan bisnis plan. Di dalam bisnis plan kita selalu pastikan bahwa kita yakin betul terhadap visi misi dari usaha kita. Dari situ kita bisa membangun sebuah strategi usaha, kemudian kita punya target usaha, dan dari situ kita tahu pasti untuk mencapai target-target tersebut, maka bisnis model seperti apa sih yang harus kita miliki. Ketika kita tahu bisnis model seperti apa yang harus kita miliki, maka kita juga bisa mengidentifikasi sebenarnya bisnis proses apa yang ada di dalam usaha kita. Ketika kita sudah mengerti, memahami bisnis proses yang ada di dalam usaha kita, maka kita akan membangun sistem-sistem untuk mendukung berjalannya bisnis proses tadi. Bisnis proses yang paling harus ada di dalam sebuah usaha tentu saja adalah sistem keuangan, kemudian sistem pengelolaan tenaga kerja, kemudian sistem penjualan, kemudian sistem distribusi, sistem produksi. Itu minimum bisnis proses yang ada dalam sebuah usaha. Nah, sistem-sistem inilah yang harus kita tata rapi dengan membuat SOP misalnya. Kemudian setelah kita membuat SOP, kemudian kita harus tes dengan melakukan sosialisasi SOP tersebut, kemudian juga implementasi, kemudian kita review ulang, ada namanya perbaikan kelanjutan, kemudian juga ada namanya pelatihan dan sebagainya. Ketika semua itu berjalan dengan rapi, baru kita bisa bilang bahwa kita memiliki sistem usaha yang efektif dan efisien. Dengan sistem usaha yang efektif dan efisien, maka kita akan bisa tenang ketika kita meninggalkan usaha kita untuk sementara waktu. Maka dengan sistem yang rapi, maka usaha itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa kehadiran kita. Nah, kesimpulannya di sini, untuk memiliki sistem yang baik, maka sistem tersebut harus efisien dan efektif. Untuk mendapatkan sistem yang efisien dan efektif, kita harus jelas visi, misi, dan target usaha, baik jangka panjang, jangka pendek kita, dan kita harus tahu mengenai strategi usaha kita, sehingga kita tahu pasti sistem usaha yang baik yang seperti apa yang akan mendukung kita untuk mencapai semua target usaha kita.